Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu untuk keluarga besar di Kemang, Pak Marlon, Ibu Telma dan semua, Matthew, Tirsa dan semuanya, Bu Vera dan semua Bapak Ibu yang terkasih. Kita ada lagi di bulan-bulan yang kita nantikan, nuansa mulai terasa lagi suasana Natal. Bapak Ibu mempersiapkan kita, dan saya percaya semua yang terjadi di dalam bangsa dan negara akan berlalu. Kemakmuran dan kesejahteraan, bahkan keamanan, semua terjadi karena pertolongan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan ibadah kita. Hari ini kita akan memulai, ada penyembahan di dalamnya, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan kita akan juga sama-sama mengikuti, menikmati perjamuan kudus. Saya mengajak kita semua boleh bersaat teduh bersama, bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan Yesus sangat baik, terlalu baik, teramat baik. Ya, kita boleh ada lagi di minggu pertama di bulan September. Sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian, Lord, I give you my heart. Mari Bapak Ibu kita maknai setiap pujian ini. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I take. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. I worship you. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Sekali lagi kita angkat pujian ini. This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Lord, way. I give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me.
mempersilahkan hambanya untuk membawakan kita dalam doa pembukaan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami boleh masuk kepada minggu pertama bulan September ini Tuhan, dengan penuh kasih pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kami boleh menyertai kami, keluarga lepas keluarga di dalam jemaat kongregasi Given. Tuhan, mari Engkau urapi ibadah ini Tuhan. Roh Kudus hadir dari awal pertengahan sampai akhir. Roh Kudus mengurapi pujian-pujian kami sehingga ini bisa naik semerbak menjadi harum buat kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan pengurapan terhadap hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan disertai dalam perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah sebuah perlambang kami bersatu dengan Engkau Tuhan, mendapatkan kelepasan demi kelepasan dari kehidupan kami yang lama. Dan Tuhan, sebagai hamba Allah Tuhan, hamba tabiskan ibadah ini. Kiranya pertolongan anugerah daripada Allah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Bapak Ibu yang terkasih, seperti awal tadi saya katakan bahwa tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan nuansa akhirnya barbar, artinya bahwa semakin kita mempersiapkan diri kita untuk kembali lagi dalam suasana menyambut, mengenang kembali, merayakan kembali kelahiran Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini pasti kita punya banyak kesaksian, pengalaman hidup, entahkah itu duka, entahkah itu sukacita, berhasil, gagal, tapi kita percaya semua itu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Saya akan mempersilahkan Bapak Ibu siapapun boleh menyaksikan kasih Tuhan, mau baca puisi boleh, bermazmur boleh, menyanyi juga boleh, saya persilahkan. Sebelumnya, keluarga Om Armstrong sekali lagi akan mengangkat pujian nyanyi Glory, Glory. Mari serukan, hai serukan. Mari serukan, serukan. Mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia. Mari rayakan dan nyanyi. Praise the Lord. Tuhan Yesus hanya menginginkan kita dalam hidup ini hanya mau menyanyi, bermazmur bagi Dia karena Dia Allah yang luar biasa. Saya persilahkan Bapak Ibu semua yang mau menyaksikan kasih Tuhan dipersilahkan. Sebelumnya kayaknya saya mau pingin dengar deh kesaksian dari Ibu Stella. Boleh Ibu Stella?
Boleh melihat wajahnya, Ibu Stella? Lagi di jalan, Kak. Oh, begitu. Oke. Boleh dong menyaksikan bagaimana kehidupannya. Nanti di next minggu depan aja ya, Kak. Oke, baik. Hati-hati. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Keluarga Kemang. Oke, silahkan Kak Telma dan keluarga. Everything in me says thank you. Thank you. And just listen as I sing my thanks. I kneel in worship, facing your holy temple. Say it again. Thank you. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Most holy is your name. I kneel in worship, facing your holy temple. Say it again. Thank you for your faithfulness. Holy is your name. Finish what you have started in me, God. For your love is eternal, Lord. Please don't quit on me now. Don't quit on me now. This is my cry. Here right now. I kneel in worship, facing your holy temple. Say it again. Thank you. Most holy is your name. Finish what you have started in me, God. For your love is eternal, Lord. Please don't quit on me now. Don't quit on me now. This is my cry. This is my cry. This is my cry. Here right now. Mantap, mantap, mantap. Praise the Lord.
Terima kasih untuk keluarga Kemang dengan pujiannya, apapun bentuknya, ungkapan syukur, persembahan yang terbaik adalah hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Mari kita berlambai tangan. Oke, saya percaya Bapak Ibu kalau kita hidup sampai hari ini masih bisa melihat satu dengan yang lain, masih beribadah, itu hanya karena kemurahan kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saat ini di rumah kita masing-masing kita tidak meminta, tapi mari kita mempersembahkan penyembahan kita yang terbaik. Ungkapan syukur kita sambil keluarga Om Amsong akan mengangkat pujian mengalir kuasa Roh Kudus. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kau di tempat tinggi, sombong kau, imam besar aku, kusanjung, kau lebih dari yang lain, Sekali lagi kusanjung kau di tempat tinggi. Kau di tempat tinggi, selamat kau, imam besar aku, kusanjung, kau lebih dari yang lain, aku Dan ku datang menyembahmu Tuhan.
Pak Gembala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Setiap perkataan firman yang keluar dari bibir hamba adalah firman nasihat yang akan membangun jemaat-Mu Tuhan. Urapi semua jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Engkau Allah omnipresent yang ada di mana-mana. Baik mereka sedang ada di rumah, di jalan, ataupun dimanapun mereka berada. Ketika firman mereka dengar Tuhan, mereka akan dikuatkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau akan sembuhkan sesuai dengan iman mereka. Dan yang membutuhkan pertolongan akan ditolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita masuk di minggu pertama bulan September. Ya, saya juga kepengen bersaksi sedikit. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, dunia sekarang sangat ketat dalam pertarungan iman dan bisnis, ya kan. Kebetulan saya mau bersaksi karena saya digerakkan untuk bersaksi. Ya, kemarin kita melakukan review atas, saya bekerja di grup kontraktor, dan di grup kontraktor itu juga ada banyak anak usaha yang saya jadi nakodanya. Di saat-saat orang susah jualan properti, ya kan, dan di saat-saat sulit mendapatkan pekerjaan, perusahaan kita, kebetulan saya bekerja di sini, saya juga dibantu sama Bu Lulu sama Diakon Erik. Jadi Bu Lulu dan Diakon Erik itu yang mengawasi saya, mereka adalah orang-orang komite audit di tempat saya. Jadi tanya Bu Lulu, saya suka marah-marah nggak di kantor? Nggak pernah marah-marah saya di kantor, walaupun lagi stres karena kerjaan. Selalu saya suka cita aja kalau kerja. Kemarin kita mendapatkan banyak record, semua proyek-proyek pemerintah bisa kita ambil dengan baik. Termasuk gedung KPK yang sedang dibangun, kita yang menang tendernya. Terus tiap hari direksi di anak usaha lapor ke saya. Karena mereka dari saudara kita dari seberang, mereka, alhamdulillah Pak, hari ini akad kredit 3 unit. Alhamdulillah akad kredit Pak semua gitu. Di saat-saat sulit, saya sebagai hamba Tuhan bekerja di marketplace juga. Jadi doa saya tuh ada dua doa saya. Pertama, doa saya sebelum selalu saya berdoa urutannya ya. Saya berdoa buat jemaat saya satu-satu. Nama semua saya sebutin ya. Semua jemaat saya yang tiap hari Zoom juga maupun tidak Zoom. Itu kewajiban saya sebagai gembala. Setelah itu saya doakan pekerjaan saya dan usaha dan karyawan-karyawan saya. Itu saya doakan. Puji Tuhan, banyak perusahaan yang mungkin dilakukan pemotongan gaji atau apa, kita tetap berjalan. Karena apa? Saya mau kasih tahu satu rahasia. Karena di situ ada doa orang percaya. Jadi kunci sukses kita mau berhasil dalam dunia bisnis, doa orang percaya. Kenapa saya ajak Bu Lulu bantu saya dan Diakon Erik? Dalam pekerjaan saya dibantu, tapi di dalam doa pasti mereka selalu juga mendoakan apa yang kita kerjakan di perusahaan. Itu loh. Jadi tinggal saya bergumul. Ada satu lagi grup yang saya juga pegang, yang di satu grup ini saya puji Tuhan bagus. Tapi yang grup satu ini masih menatah pelan-pelan. Kemarin kita rugi sekitar 300 miliar saham kita. Dibawa kabur orang. Orangnya udah terbang kemana-mana. Tapi untung itu dealnya bukan sama saya. Ya kan? Anak Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dealnya sama owner langsung. Ownernya curhat sama saya bilang, ya Bapak nggak bilang sama saya sih. Kan harusnya Bapak info ke saya. Saya bisa. Jadi di saat Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Saya langsung bilang, untung bukan gue yang deal.
Kalau gue deal 300 miliar, gue suruh gantung diri di mana gantinya, ya kan? Sahamnya terbang. Itu kalau perusahaan TBK begitu memang riskan sekali kalau kita deal sama asing, sama Hongkong atau luar. Jadi untung bukan saya, Tuhan jaga saya selalu. Jadi di mata dia juga saya semakin, ya dia pikir semakin bagus reputasi saya. Itu karena apa? Karena Tuhan tolong kita. Karena Tuhan, tapi saya juga stres ngurus urusan saham itu supaya balik ke Indonesia. Belum tentu balik juga. Nggak tahu dari mana sekarang. Tapi kita rugi total lah itu. Jadi, tapi yang saya mau sampaikan, kalau kita berdoa, kalau di perusahaan yang saya satu yang sampai dulu, ya ownernya itu yang setengah Manado. Jadi sama-sama tahu akan cinta kasih. Jadi mereka juga banyak sudah lama berusaha. Perusahaan yang kita kelola ini sudah 50 tahun kita kerja. 50 tahun. Jadi mudah-mudahan bisa sampai 100 tahun sampai saya bercucu-cucu segala macam. Tuhan tolong saya. Di saat-saat juga krisis kemarin, banyak pertolongan Tuhan yang saya rasakan, kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kalau mau tahu apa aja yang Tuhan berikan, nanti saya traktir di Starbucks. Ajak ketemu tapi. Kalau saya cerita sini kan nggak enak. Tersangkain, tapi saya mau kasih tahu ya, kalau kita hanya berharap dalam doa, dan ketika kita berdoa, kita katakan kita nggak ada kekuatan Tuhan. Saya kalau berdoa yang saya sama Tuhan, saya nggak ada kekuatan Tuhan. I'm nothing Tuhan. Dan Tuhan tahu memang saya memang nggak punya apa-apa. Jadi Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Apa yang saya kerjakan, puji Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan tolong saya. Walaupun ya sekarang ini aja, di samping saya bekerja, saya kan jadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan yang mau TBK. Saya punya klien sekarang lagi 3 saya persiapan. 3 klien. Jadi Tuhan kasih terus. Makanya saya mau kasih tahu buat sekalian ini menguatkan teman-teman jemaat yang berusaha atau bekerja. Doa. Sebelum keluar rumah, doa. Dan saya selalu punya prinsip sebelum saya berdoa, setelah saya doa, saya tutup dengan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami itu dahsyat. Kata-katanya formula, dan jangan bebaskan kami. Waduh, indah dah doa Bapa kami. Nanti di khotbah saya, makanya saya. Jadi, saya punya formula doa itu selalu saya tutup dengan doa Bapa kami. Setiap pagi, setiap sebelum saya keluar rumah. Kalau saya lagi bawa mobil juga saya sering doa Bapa kami. Ini kesaksian yang bisa menguatkan jemaat supaya, kan kalau baik harus diikuti. Kesaksian itu kalau baik dan menguatkan harusnya bisa diikuti sama semua orang. Dan khotbah saya pada pagi hari ini adalah khotbah yang sangat sederhana, judulnya doa. Doa, 3 kalimat aja. Doa itu di dalam bahasa Yunani ada 5 kata. Ada aiteo, artinya meminta. Doa. Jadi ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan kita. Meminta. Yang kedua, doa itu parakaleo. Atau memanggil seseorang mendekat kepada kita. Jadi waktu kita berdoa, kita memanggil Tuhan untuk dekat kepada kita. Doa. Satu lagi, doa adalah proskuneo. Proskuneo atau mengganti kehendak manusia menjadi kehendaknya Tuhan. Waktu kita berdoa, kita memiliki kehendak permintaan, tapi kita gantikan itu menjadi kehendaknya Tuhan. Amin. Jadi kehendak Tuhan terjadilah dalam permohonan doa kita. Kita minta sekarang ini kita ditolong Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana. Mungkin belum saat ini. Mungkin beberapa hari lagi.
Mungkin nanti. Jadi doa itu adalah sebuah permohonan, meminta orang yang kita berdoa kepada dia untuk mendekat dan bersekutu dengan kita. Dan doa dalam bahasa Inggrisnya pray. Pray artinya memohon, mengharap. Ada faith di situ, ada iman. Dan saya mau sampaikan, doa itu kuncinya satu. Ini dengan jelas kalimat saya. Doa itu tidak mengubah karakter Tuhan. Doa tidak mengubah karakter Tuhan. Tapi bisa merubah rencananya Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Tuhan is Tuhan, God is God. Kita berdoa sama dia tidak akan berubah God-nya. Tapi Tuhan bisa rubah rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Artinya apa? Tuhan bisa merubah rencana Tuhan yang karena Tuhan lagi ngambek sama kita, ya. Tuhan itu cemburuan adanya. Ini firman Tuhan loh. Ketika engkau lebih mementingkan dunia ini berbicara engkau tidak menghormati hari Sabatmu. Engkau harusnya ke gereja, engkau jalan-jalan. Allah itu cemburu adanya. Dia ngambek sama kita. Sekalipun kita berdoa, dia tidak akan dengar. Nah, waktu kita memanggil nama Tuhan, dia akan dengar. Waktu dia mempunyai rencana kepada kita yang, nanti aja lah, gue berkati jadi supaya jangan ke bawah, nggak enak yang ada di sini. Gue berkati Pak Tony itu, nanti tahun depan aja. Kan zong kalau didoain Tuhan dari tahun depan, sementara kita butuhnya mungkin bulan ini. Tapi doa bisa merubah rencana Tuhan kepada Pak Tony. Amin. Bisa berubah. Doa bisa mengubah segala masalah. Doa bisa menentang kita menjadi orang yang pemenang. Kenapa saya mau baca ini? Saya mau buka di dalam kitab Amos. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amos adalah seorang nabi yang berasal dari daerah Tekoa, 20 km selatan Yerusalem. Ya, daerahnya daerah orang-orang yang cukup keras. Mungkin kalau di Indonesia di timur, ya, daerah atau Medan, ya. Karena budaya, kita bicara bukan keras apa ya, bicara budaya. Kalau di Jawa budayanya kan lemah lembut, ya. Kalau di Manado saya ngomong baik-baik, orang pikir saya lagi marah-marah, kan gitu. Orang Manado gitu, nggak dari mana nggak dia, kan gitu. Padahal itu mau baik-baik, kamu dari mana, ya kan? Apalagi orang Ambon, tua kali sih dari mana, bikin kita tunggu-tunggu. Nah itu kayak marah-marah. Kalau Medan, lain, lo tuh dia lain. Nah itu. Tapi kalau dari Jawa, dari mana sampean? Sampun gitu. Beda. Amos sering diperbandingkan dengan Hosea. Hosea dari daerah yang lembut. Nah, Amos ini tampil sebagai nabi di daerah Betel. Dan Amos di dalam sebelum Allah berbuat sesuatu, ya tadi Amos menjadi juru bicara. Nah, Amos adalah ibarat nabi yang mencerminkan kehidupan kita. Amin. Sebelum Tuhan berbuat sesuatu kepada kita bisa bicara kepada Tuhan. Dari mana kita bicara kepada Tuhan? Dengan doa kita. Contohnya apa? Contohnya di Amos pasal 7. Allah ingin menghakimi bangsa Israel.
Allah itu murka sama bangsa Israel. Allah sangat tidak suka sama bangsa Israel. Tetapi Allah telah terlanjur meminang bangsa Israel. Allah sudah terlanjur menikah dengan bangsa Israel. Allah tidak menyukai perceraian. Allah sudah terlanjur bersekutu dengan bangsa Israel. Dia harus rubah bangsa Israel ini. Dan dia memilih nabi-nabi. Dari zaman Musa, dari zaman sampai kepada banyak nabi-nabi sampai pada Amos, Hosea, ya, Yud, dan beberapa nabi-nabi. Dan Amos itu dipilih untuk apa? Untuk menjadi juru bicara kepada bangsa Israel. Agar mereka kembali kepada rancangan Tuhan. Firman Tuhan, kita tidak punya nabi sekarang, tapi kita punya firman Tuhan. Kita punya gereja yang menjadi juru bicara kita kepada Tuhan. Agar Tuhan rubah rencana Tuhan terhadap hidup kita. Menjadi rencana kebaikan yang Tuhan rencanakan kepada kita. Allah sudah terlanjur sayang kepada bangsa Israel. Dia tidak pernah mau tinggalkan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Dan saya mau sampaikan secara iman dan spiritual, kita adalah Israel rohani. Allah sudah terlalu cinta kepada jemaat GKI Given dan semua orang percaya. Allah mau kita masuk ke dalam rancangannya Dia. Allah mau merubah rencana Dia yang tadinya mungkin rencana itu tidak baik karena dulu hidup kita jauh daripada Tuhan. Allah akan merubah. Seperti saya katakan tadi, doa tidak merubah Tuhan, tapi doa merubah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amos nabi yang keras. Tetapi ketika Tuhan memberikan penglihatan di Amos pasal 7, kalau kita baca nanti di rumah, catat itu. Amos, bahwa Tuhan akan menghancurkan. Amos berdoa, Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Mereka tidak akan kuat. Ada penglihatan mengenai belalang. Ada penglihatan mengenai tali kasut. Mereka tidak akan kuat. Dan Allah mendengarkan. Mari kita buka di Amos ya. Biar lebih clear. Supaya kita tahu bahwa Amos 7 ayat 1. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia mengutuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ayat 2. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Karena hal itu tidak akan terjadi. Firman Tuhan katakan begitu. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi. Firman Tuhan. Ayat yang keempat, penglihatan kedua. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api untuk menghukum bangsa Israel. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan Allah. Ketika Tuhan mempunyai rencana, Amos berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan Tuhan. Dan itu mengubah rencana Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita merasa ada masalah, ada problem itu, mari kita datang di kaki Tuhan. Bukan kita datang kepada kawan-kawan kita, minta pendapat atau curhat atau konseling. Konseling secara spiritual kepada Bapak rohani itu benar. Tapi konseling atau curhat atau hangout atau chatting atau cari teman curhat yang tidak selevel imannya akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Dia akan bilang, udahlah bro, ya, lu cerain aja tuh bini lu, kan gitu. Atau udah, mari kita santai-santai di lapo tua, atau mari kita ke klub. Bisa terjadi, tapi jemaat Given gak ada yang begitu. Di tempat-tempat lain sangat banyak.
Tapi kalau kita memiliki masalah, kita berdoa, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan merubah rencananya. Hubungan Tuhan dan umatnya telah mencapai tahap sukar. Saat ini dengan masa pandemi, sebetulnya kita sudah masuk pada akhir zaman, di mana hubungan Tuhan dengan umatnya sudah memasuki tahap yang sukar. Apa maksudnya? Karena manusia mulai mencintai hobi mereka. Mulai menghormati hal-hal yang lain. Mulai jauh dari Tuhan. Hubungan Tuhan pikir sukar ini. Kita jauh dari Tuhan. Kita merasa kita dekat dari Tuhan. Sorry. Tapi Tuhan melihat kita jauh dari Tuhan. Contohnya, saya kasih contoh konkretnya. Karena dulu saya ada di sana. I have been there. Ya. Contohnya gini. Saya ke gereja karena hanya kepengen kasih lihat kepada ibu saya yang pendeta. Tapi hati saya tidak di gereja. Hati saya ada di teman-teman saya. Hati saya ada dengan masalah-masalah saya. Hati saya ada dengan hobi saya. Saya lagi beribadah tapi saya lagi mikir, harusnya saya main golf nih. Saya lagi ibadah tapi harusnya saya main biliar. Gak pernah kita fokus ke dalam Tuhan. Di tempat-tempat lain, kalau saya pelayanan khotbah dulu ya, selalu ada peringatan di gereja. Tolong silent HP saudara. Pinter orang Indonesia. Dia silent. Kalau saya sih kasih, jangan pakai HP, jangan chatting sementara ibadah. Jadi terlalu abu-abu juga pesan di slide-nya. Tolong di silent. Harusnya tolong HP ditaruh di kantong atau taruh di tas selama ibadah. Di jemaat GKI ini even nggak ada. Papi Yopi bagus didikannya. Nggak ada itu. Selama ibadah mereka duduk HP taruh di kantong, taruh di dompet, taruh di tas, gitu loh. Hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau dulu Tuhan pakai nabi-nabi untuk memberikan kita. Tapi sekarang Tuhan pakai firman Tuhan untuk memberikan kita. Bahwa ingat, rubah loh hidup kita. 1 jam saja kita kasih waktu buat Tuhan. Sampai sini kita clear ya, bahwa Tuhan dulu merubah bangsa Israel menggunakan para nabi. Tapi sekarang Tuhan merubah bangsa Israel rohani dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan minta? Saya katakan tadi, Tuhan, kita tidak bisa merubah Tuhan, tapi kita bisa merubah rencana Tuhan untuk hidup kita. Nah, pertanyaan sekarang mana? Doa yang bagaimana dan orang yang bagaimana yang Tuhan dengar doanya dan dia bisa berubah rencananya buat hidup kita? Itu pertanyaan sekarang. Saya kalau firman Tuhan gak banyak panjang. Biar masih segar, sudah selesai. Daripada tiba-tiba udah ngantuk, habis itu, tadi tuh pendeta Hiskia ngomong apa ya? Capek deh. Gitu. Terus, temannya bilang, awah gelap, gue juga lagi gak fokus. Minum aqua kalau gak fokus. Pertanyaannya apa? Orang seperti apa yang Tuhan dengar doanya? Terus, pada orang yang memiliki hidup seperti apa yang Tuhan dengar doanya? Nah ini, sebuah rahasia yang kita akan bedah siang hari ini. Dan kalau kita sudah dengar firman, mari kita berubah dan kita lihat apa yang terjadi. Rencana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat
5, dan 6. Hal berdoa. Saya bacakan firman Tuhannya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki ketinggian rohani yang akan didengar doanya oleh Tuhan. Karena saya mau sampaikan, tidak ada yang tinggi, hanya darah Yesus yang tinggi. Manusia sama di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat level orang itu. Tuhan tidak melihat dia dari Manado, dia dari Medan, dia dari Ambon, dia dari Jawa, dia dari Chinese, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya mau lihat kerendahan hati orang itu. Mudah-mudahan sampai sini kita masih bersama. Karena orang yang berdoa di depan orang, di tikungan di jalan-jalan, ya, kecuali lagi ibadah ya. Ingat, kalau lagi ibadah orang berdoa di depan orang, ya kan? Tapi tiba-tiba kita berdiri dalam merah terus kita berdoa, sama dengan yang lagi viral kemarin, ada orang pakai baju yang aneh-aneh di lampu merah, terus kita berdoa begitu. Kalau dia kan pakai baju aneh-aneh kan, orang itu kan pakai baju aneh-aneh. Saya nggak mau sebutkan namanya kan, tapi kita tahu yang lagi viral dulu di media kemarin kan, dia pakai baju sampai mau protes. Nah, kita berdiri di lampu merah terus kita berdoa, bus, itu mah selesai deh. Bukan cuman Tuhan juga anggap nggak benar, tapi Satpol PP langsung panggil dia, Pak, di gereja bisa berdoa. Artinya apa? Orang yang sangat memiliki kerendahan hati sekali, ya. Orang yang tidak memiliki ego yang akan Tuhan dengar doanya. Makanya Tuhan memberikan contoh janda di Sarfat itu, atau seorang janda yang memiliki sangat keprihatinan hidupnya, tapi dia masih memberi. Itu sebuah simbolik atau frase yang menyatakan bahwa orang yang seperti itu, orang yang rendah hati yang Tuhan dengar doanya. Terus yang ayat ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apa? Dan siapkan waktumu secara pribadi, privacy dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk berdoa dengan Dia. Banyak orang berdoa dengan dia secara private, tapi di tempat tidur. Dia amin besok pagi. Itu sering terjadi. Makanya kalau doa nggak usah panjang-panjang. Saya juga kalau udah capek, doa saya paling 10 menit, 20 menit. Yang penting nama jemaat saya sudah sebut semua. Saya punya pekerjaan terbungkus dalam kuasa darah-Mu, Tuhan. Selesai. Karena kalau saya sudah pada pemikiran, tanpa saya cerita ke Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan saya. Karena saya pikir kalau saya minta gratis ke Tuhan, Tuhan bilang, lu Hizkiel, lu udah baca firman, ya kan, lu tahu teologi ya, lu minta-minta mulu, lu tunggu aja deh hari gue kapan, kan gitu. Kita udah jadi jemaat GKS Given bertahun-tahun, ya masih mengeluh minta-minta sama Tuhan. Jadi kalau minta sekali-sekali sama Tuhan, tapi tetap langsung Tuhan berkati saya di sini, selesai.
Tunggu harinya Tuhan, tetap berdoa. Berdoa terus, tapi doa yang lain. Kalau saya lakukan begitu, ya terserah jemaat, doanya bebas. Tapi yang penting ada waktu privasi dengan Tuhan. Itu yang pertama ya, kita punya kerendahan hati dan privasi dengan Tuhan. Yang kedua apa? Kita lihat dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disampaikan oleh orang yang tidak memiliki amarah, dendam, dan benci kepada orang. Karena formula doa Bapa kami, Tuhan ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mari kita introspeksi diri. Kenapa doa kita tidak bisa merubah rencana Tuhan? Kenapa masih begini-begini? Kita lihat masih ada dendam kita pada orang. Kalau saya punya karakter dari kecil memang easy going orangnya. Itu mami saya juga suka marah-marah sama saudara-saudara saya. Saya easy going, orang mau marah sama saya masa bodoh. Ya kan? Yang penting saya gak marah sama dia. Orang yang didengar doanya, orang yang memaafkan. Bagaimana Tuhan mau dengar doa kita kalau kita berdoa ada rasa dendam di dalam hidup kita, ada rasa kepahitan dalam kehidupan kita, ada rasa ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami aja mengharuskan kita ampuni dulu orang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita tatkala Dia mati di kayu salib. Hari ini, coba list kehidupan kita. Cari, masih adakah kita punya rasa kepahitan dengan seseorang? Masihkah ada rasa marah itu berkobar kepada seseorang? Oh, saya pernah difitnah sama dia, saya pernah ditipu sama dia, saya pernah dijanjiin ini sama dia, saya pernah dikecewakan. Masihkah ada? Allah Roh Kudus akan membebat hati saudara. Allah Roh Kudus akan mengobati luka-luka itu. Allah Roh Kudus akan menjaga luka itu, membalut, membebat luka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam bahasa Ibrani dikenal dua frase yang sejajar. Atau dua arti yang sejajar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apa maksudnya? Kingdom of God itu ada banyak teolog menafsirkan berbagai macam. Tapi kingdom of God atau kerajaan Allah adalah sebuah, kan nggak mungkin kita melihat kingdom yang sudah datang itu, sudah berlalu, atau nanti. Nggak bisa. Oh, kerajaan Allah akan datang nanti. Itu second coming. Tapi kingdom of God ada di hati kita. Berbicara apa? Berbicara kekudusan. Kekudusan dan kerendahan hati tadi yang saya katakan untuk apa? Untuk menerima kehendak Tuhan. Kingdom of God itu artinya apa? Artinya tentram, suasana surga terjadi di bumi. Kalau kita tahu suasana surga adalah apa? Sebuah kedamaian. Suasana surga kita ciptakan di bumi.
Kita damai dengan semua orang. Kita tentram dengan semua orang. Dan apa? Ada keadilan, ada kemanusiawian di sana. Dua frase ini, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Tuhan. Kita terima kerajaan Tuhan sejak kita masuk dalam rancangan Tuhan. Kita harus memiliki damai, sukacita. Kita harus hidup mencintai sesama. Jadilah kehendak-Mu. Dengan tulus kita meminta. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami. Di dalam bumi ini. Karena kalau Engkau minta itu akan jadi sama seperti di surga. Makanya Rasul Petrus mengatakan, apa yang kau ikat di surga akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas. Tuhan itu bisa kita rubah. Rencana Tuhan buat setiap orang baik. Tapi bisa kita rubah menjadi lebih cepat datang kepada kita. Sesuai dengan respon iman kita dan kehidupan kita. Mari, Tuhan melihat di tempat-tempat lain, dan ini berlaku buat orang yang tidak percaya, bahwa hubungan Tuhan dengan manusia telah mencapai tahap sukar akhir ini. Tahap sukar. Kalau kita lihat banyak sekali orang-orang, banyak sekali penyesat di akhir zaman ini. Sudah masuk tahap sukar. Karena orang lebih suka mencari hiburan, mencari kedamaian di tempat-tempat duniawi. Kalau saya bertemu dengan banyak orang, saya tiap hari bersosialisasi dengan banyak orang. Ya, kalau saat ini tetap pakai prokes. Dan saya jujur, kadang-kadang saya suka tanya, saya suka bercanda-bercanda. Sudah vaksin, Pak? Vaksin apa? Astra. Kalau bilang sudah, saya lebih tenang. Mungkin saya waktu ada teh di meja atau apa, saya bisa berani buka masker. Tapi kalau saya tahu dia belum vaksin, jujur, saya ini pendeta yang takut sama pandemi juga. Saya nggak mau mana itu, saya takut Tuhan, saya bilang. Saya bisa tenggorokan gatal karena bisa 2 jam, saya ngomongin 2 jam saya nggak buka masker. Dan saya lebih suka seperti saya punya pemikiran. Saya takut Tuhan. Daripada saya bilang saya nggak takut. Saya takut Tuhan. Karena saya takut untuk pukul saya dan kuasa darah-Mu. Karena kita harus siap-siap di era new normal ini. Tahun depan kita akan bergaul dengan dan masuk epidemi lah istilahnya. Ya. Pemerintah fokus sampai tahun ini. Kalau kita lihat analisa ekonomi tahun depan itu semua mulai Januari pemerintah fokus kepada ekonomi. Dia udah nggak mau fokus lagi sama kesehatan. Jadi kita akan bergaul erat dengan wabah ini. Kita perlu jaga kesehatan. Kita perlu jaga imun. Nah, imun itu akan dibangun dengan baik kalau kita tidak ada kebencian dengan orang. Ya, sebetulnya hati yang gembira adalah obat. Buah-buah Roh Kudus itu adalah obat. Kasih, sukacita, panjang sabar, ya kan? Firman Tuhan saya tidak pengen lebarkan, tapi saya mau summary
Orang yang bagaimana yang akan didengar doanya. Orang yang memiliki waktu khusus dan private dengan dia. Yang berdoa menangis dengan dia, berdua dengan dia. Yang memanggil dia mendekat kepada kita dan menangis bersama dengan dia. Yang akan didengar oleh Tuhan. Orang yang tidak memiliki dendam amarah, yang melepaskan kasih pengampunan pada orang yang pernah membenci dia, menyakiti dia, itu berat memang. Apalagi kita pernah difitnah, kita pernah dikata-katain, itu berat. Sangat berat, tapi disitulah letak perbedaan orang percaya dan tidak percaya. Dan yang ketiga, orang yang mau mendatangkan damai dalam hidupnya. Kingdom of God bukan nanti, tapi ada saat ini. Yang memberikan tentram, kedamaian, keadilan kepada sekeliling kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk pada perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan. Engkau mendidik kami, Tuhan. Mendidik hamba-Mu ini, Tuhan, untuk lebih mengerti akan rencana-Mu. Untuk mengerti bahwa dengan doa kami bisa mengubah, kami bisa menggerakkan hati-Mu, Tuhan. Untuk menolong dan menolong kami, Tuhan. Tanamkanlah firman itu dalam hati kami, Tuhan. Urapi kami semua. Dengan urapan Roh Kudus yang setiap hari membaharui iman kami, Tuhan. Membaharui setiap firman yang kami terima. Terima kasih, Tuhan. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan. Di hadapan hamba-Mu ada roti dan anggur. Dan hamba yakin ketika kami berdoa, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, yang dilambangkan oleh anggur dan roti ini. Urapi kami semua, Tuhan. Layakkanlah kami untuk bersekutu dengan Engkau dan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin, Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Allah yang akan mendengar doa-doa kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk perjamuan. Saya kembalikan dulu kepada Bu Lulu untuk satu pujian. Iya. Ya, sementara Bapak Ibu di rumah masing-masing mempersiapkan roti dan anggur ataupun teh, air putih, keluarga Mamsong akan mengangkat pujian pada kaki salibmu sambil nanti perjamuan dipersiapkan. Silakan keluarga Mamsong. Suaranya Om. Silakan. Voice-nya Om mungkin diaktifkan. Bang Armstrong, suaranya belum ada, Bang. Suaranya masih di mute, Pak Armstrong. Suaranya Om.
Silakan Bapak Gembala. Di hadapan kita semua ada roti dan anggur. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita lepaskan pengampunan. Dan kita minta Tuhan menguduskan hidup kita untuk masuk ke dalam sakramen yang sangat sakral, yang sangat digagungkan oleh gereja. Secara teologi, sakramen ini adalah sakramen yang paling disakralkan. Kita hormati sakramen perjamuan kudus ini. Walaupun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tapi saya katakan tadi di awal, Allah yang omnipresent itu ada di rumah jemaat. Ada di tempat jemaat berada saat ini. Di mobil. Dan kita siapkan roti ini. Dan sebelumnya, mari dengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita angkat anggur kita dengan tangan kanan. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buta pertolongan akan ditolong dalam nama Yesus. Kita minum anggur dan cawan ini. Haleluya, amin. Kita saat teduh sejenak. Rasakan pertolongan Tuhan yang berlaku sepanjang masa pandemi ini dalam hidup kita. Rasakan nafas yang diberikan. Rasakan pertolongan kesembuhan yang telah kita alami. Rasakan pertolongan Tuhan, berkat yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Itu semua menutupi rasa benci kita kepada orang yang pernah menyakiti kita. Karena kasih itu lebih besar yang kita terima. Kita renungkan firman Tuhan, terima kasih. Kami telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus untuk memperingati kematian-Mu di kayu salib dan untuk memasuki bulan baru berjalan ini, bulan September, Tuhan. Kami selalu bersekutu dengan Engkau, karena tanpa persekutuan dengan Engkau, kami tidak mampu, Tuhan. Kami nothing, Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Tapi kami mau serahkan hidup kami ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan di kayu salib. Supaya sepanjang bulan berjalan ini, dan setiap sabat yang kami lalui, setiap doa yang kami lakukan,
bisa mengubah hatimu dalam kehidupan kami, bisa mengubah rencanamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jaga semua jemaat-Mu Tuhan dengan pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jaga kesehatan jemaat-Mu Tuhan yang terlibat dalam Zoom meeting ini maupun yang sebentar mendengarkan rekaman maupun yang tidak bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ketika mereka mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Terima kasih Pak Gembala untuk firman Tuhan. Yang menguatkan kita semua juga sudah bersama-sama memimpin kita dalam perjamuan kudus, biar kita semakin diberkati untuk menghadapi kehidupan di bulan September dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu meresponi firman Tuhan juga perjamuan kudus bersama dengan seluruh umat di muka bumi termasuk kita saat ini. Kita mengakui pengakuan iman rasuli secara bersama. Mulai aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kita mendoakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberkati dengan setiap berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan, usaha, aktivitas kita. Mari kita mau menopang pelayanan Tuhan melalui GKSI Given Jakarta lewat persembahan. Entah itu Bapak Ibu mau memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, boleh nanti Bapak Ibu transfer nanti sepanjang minggu di depan dengan melalui nomor rekening yang selalu tertera di grup jemaat dan juga simpatisan. Sambil Bapak Ibu nantinya akan mempersiapkan persembahan kita. Sekali lagi Om Armstrong dan keluarga akan mengangkat pujian Ajaib Benar Anugerah-Mu. Om, suaranya mungkin Om. Ayat yang kedua, ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk doa persembahan. Saya mohon kesediaan untuk Pak Indra, ya kan Indra, untuk membawa kita dalam doa persembahan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Di hari Minggu ini Tuhan Yesus, di mana kami Tuhan telah melakukan Tuhan Yesus perjamuan kudus Tuhan Yesus, yang dipimpin oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami semua Tuhan Yesus dapat selalu menjalankan kehidupan kami ya Tuhan Yesus dengan benar Tuhan Yesus, yang berjalan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus
atas berkat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Agar kiranya firman itu Tuhan Yesus menjadi hidup di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan menjadi berkat untuk kami semua Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan yang akan nanti kami sampaikan Tuhan Yesus. Untuk kami transfer Tuhan Yesus ke rekan Erik Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati tangan yang memberi maupun yang belum memberinya Tuhan Yesus. Agar persembahan yang kami berikan ini Tuhan Yesus dapat memberikan Tuhan Yesus pekerjaan kami Tuhan Yesus di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Diaken Indra. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan, kita boleh bersaksi lewat kesaksian pujian yang disampaikan oleh keluarga Kemang Pratama, juga kita boleh mendengarkan firman Tuhan, ada perjamuan kudus, saya percaya mempersiapkan kita memasuki minggu yang baru dalam pertolongan Tuhan. Mengakhiri ibadah hari ini, Bapak Ibu nantinya mungkin ada doa yang disampaikan, ya ada doa syafaat. Kita akan mengangkat pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Selanjutnya saya serahkan kepada Erik dan langsung nanti kita menutup ibadah kita di hari ini. Sekali lagi Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat Saya persilahkan Diaken Erik untuk bawa dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan sampai pada hari Minggu ini Tuhan, di dalam ibadah raya kami Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap pujian, penyembahan, dan firman yang telah kami terima Bapa dan yang telah kami sampaikan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa setiap apa yang kami dapatkan dari firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk gembala jemaat kami Tuhan, Pendeta Hizkia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau selalu urapi dia, Engkau sertai dia, Engkau tuntun dia di setiap jalan kehidupannya Bapa, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, dan juga Tuhan terlebih lagi di dalam penggembalaannya, di dalam jemaat ya Bapa. Biarlah Tuhan Pendeta Hizkia dan gembala kami Tuhan dapat menjadi sosok dan menjadi teladan untuk kami semua Tuhan jemaatnya Bapa, dan beliau dapat Tuhan untuk menggembalakan kami domba-dombanya di dalam GKSI Given ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kedua pendeta kami Tuhan, Pendeta Lilis dan Pendeta Lydia Tuhan. Kau sertai mereka Bapa di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau bantu mereka di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Bapa. Kau selalu sertai mereka di setiap jalan mereka Bapa. Kau tolong Tuhan, kuatkan mereka untuk menopang gembala kami Bapa di dalam pelayanan GKSI Given Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka dapat juga Tuhan dapat membantu gembala untuk menggembalai kami domba-domba di GKSI Given ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami setiap diaken yang ada di GKSI Given Tuhan, di setiap program gereja yang ada Tuhan, di setiap lini pelayanan Tuhan di dalam GKSI Given. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami, Engkau beri hikmat kepada kami untuk
menopang tanggung jawab ini Bapa. Biarlah setiap pekerjaan, program, dan pelayanan kami Tuhan dapat berjalan Tuhan. Dan kami dapat Tuhan untuk membantu jemaat-Mu Tuhan, untuk melaksanakan ibadah mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu menolong, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam pekerjaan kami dan kehidupan kami berkeluarga Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GKSI Given Tuhan. Engkau melihat, Engkau mendengar Tuhan setiap pergumulan mereka, setiap doa mereka, dan setiap permintaan mereka Tuhan. Tuhan yang tahu pergumulan mereka dalam keadaan sehat maupun sakit Tuhan. Tuhan selalu menopang dan menyertai mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerinduan kami Bapa, bila ada masalah atau apa yang mereka alami Tuhan, kami dapat melayani mereka dengan sebaik mungkin Tuhan. Tuhan tolong Tuhan setiap pergumulan jemaat Bapa, di dalam pekerjaan, di dalam memenuhi kebutuhan mereka Bapa, di dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka Tuhan, di dalam studi dan segala dan lain-lain Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Kau turunkan pertolongan-Mu Tuhan, Kau perpanjangkan tangan-Mu Bapa untuk menolong setiap jemaat kami Tuhan. Mungkin yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, Engkau sertai, Engkau urapi setiap doa, setiap obat, setiap dokter, setiap perawat Tuhan yang merawat mereka Bapa, dan obat-obat yang mereka konsumsi. Dan juga Kau berikan kekuatan untuk keluarga mereka yang mengurusi mereka di waktu mereka sakit Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan, kesembuhan, dan kesehatan hanya datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk program gereja kami Tuhan yang akan kami jalankan Tuhan minggu depan Tuhan, COC Bapa. Biarlah Tuhan melalui kegiatan ini Tuhan, nama-Mu selalu dimuliakan ya Tuhan Yesus. Dan kami selalu menyiarkan firman ke setiap jemaat kami Bapa. Biarlah Tuhan untuk pelaksanaan hari Jumat Tuhan, segalanya Engkau cukupkan, Kau urapi. Biarlah Tuhan segala kebutuhan teknis maupun firman dan pelayan-pelayan Tuhan Kau sertai di dalam pelayanan mereka pada hari Jumat nanti Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap jemaat yang terlibat juga Tuhan, Engkau urapi dan berkati mereka ya Bapa. Dan inilah Tuhan setiap pokok doa kami Tuhan, yang kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pengampun bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya persilakan untuk doa berkat. Kasih Allah, jemaat yang dicintai oleh Tuhan, pulanglah ke rumah kita masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati setiap pekerjaan jemaat, akan memberkati keluar masukmu sepanjang 1 minggu ke depan, akan memberkati setiap studi anak-anakmu, dan segala sesuatu yang kau lakukan sepanjang minggu ini. Dia yang setia akan memelihara kehidupanmu hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita sale-salenya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih.